Shalom, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita berada dalam lindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sedang dalam penyertanya Tuhan. Hari ini saya mau share tentang sebuah kebenaran, yaitu tentang I am loved, aku dikasihi. Setiap kita, saya yakin bahwa setiap kita memiliki kerinduan untuk dikasihi. Setiap kita memiliki kerinduan untuk dicintai. Entah itu oleh pasangan kita, entah itu oleh orang tua kita, entah itu oleh keluarga kita, atau bahkan oleh teman-teman kita. Setiap kita memiliki kerinduan untuk dikasihi dan dicintai. Walaupun mungkin ketika kita bertemu orang, banyak orang yang mungkin tidak mengasihi kita, malah menyakiti kita. Tapi saya yakin dan percaya ada sebuah kasih sejati yang diberikan oleh seseorang, yaitu adalah Tuhan. Saya yakin Tuhan memberikan sebuah kasih yang sungguh-sungguh, kasih sejati kepada kita. Makanya kalau kita buka di dalam Yohanes 15 ayat ke-12 sampai ayat ke-17 dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di sini jelas bahwa Tuhan merindukan setiap kita untuk dapat mengasihi orang lain juga. Entah itu orang-orang yang mungkin berbuat baik sama kita, ataupun orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap kita. Alkitab tidak mengkotak-kotakan bagaimana kita harus mengasihi orang. Alkitab berkata bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Artinya semua orang wajib untuk kita kasihi. Makanya gini, sebelum kita dapat mengasihi orang lain, kita perlu terlebih dahulu untuk merasakan kasihnya Tuhan. Sadar dikasihi biasanya harus dilakukan lewat penyertaannya Tuhan. Kita hanya bisa sadar bahwa kita dikasihi dari penyertaan Tuhan yang kita alami. Kita dikasihi karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi setiap kita memiliki keberhargaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi masalahnya sering banget setiap kita, atau mungkin siapapun kita, merasa tidak berharga karena tidak dihargai sesama. Tapi saya yakin seperti ini, tidak dihargai sesama bukan berarti tidak berharga di mata Tuhan. Setiap kita mungkin memiliki proses bahwa kita tidak dihargai oleh sesama kita, tidak dihargai oleh keluarga kita, tidak dihargai oleh pasangan kita. Tetapi ketidakberhargaan kita di hadapan sesama tidak membuktikan bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan. Kita tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Makanya setiap kita harus terus sadar bahwa hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya setiap orang percaya, kalau sudah merasa dirinya berharga dan merasa dirinya dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh stop di situ. Hidup orang percaya tidak stop hanya sekedar dikasihi, tetapi juga harus bisa mengasihi sesama. Setiap kita diminta oleh Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Artinya setiap orang yang berbuat jahat kepadamu sekalipun, orang-orang yang mungkin membuatmu jengkel, orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, melukai perasaanmu, mereka adalah orang yang paling layak juga untuk kita kasihi. Makanya kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu adalah sebuah keharusan. Tetapi ketika kita bisa mengasihi orang lain yang berbuat jahat kepada kita, itu adalah kasih sejati yang Tuhan tanamkan kepada kita. Makanya hari ini ada beberapa hal kasih yang perlu kita tingkatkan. Ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam kasihnya kita. Yang pertama yang mau saya sharekan kepada semuanya, yaitu adalah yang pertama, harus membangun relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu harus ditingkatkan dari hari ke hari. Makanya relasi dengan Tuhan itu biasanya dihasilkan dari cinta kasihnya kita dan kekaguman kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita hanya bisa merasakan kasihnya Tuhan ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin kita sudah sering banget dengar bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib terhadap orang lain. Kita sering banget dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa
terhadap orang lain. Tapi seharusnya sebagai orang percaya, kita sendiri harus mengalami kasih-Nya Tuhan. Kita nggak bisa hanya dengar apa kata orang, kita nggak bisa hanya melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain, tapi kita harus bisa mengalami kasih-Nya Tuhan secara sendiri, secara pribadi. Dan saya yakin membangun relasi dengan Tuhan diawali dari sebuah hubungan yang nyata. Hubungan yang nyata dengan Tuhan biasanya identik dengan namanya doa dan firman Tuhan. Makanya ada sebuah statement mengatakan seperti ini, kita berbicara sama Tuhan lewat doa, dan Tuhan berbicara sama kita itu lewat firman-Nya. Kita nggak bisa memisahkan kedua hal tersebut. Kita nggak bisa memisahkan kita hanya ingin berdoa tanpa membaca Alkitab atau firman-Nya, atau kita hanya ingin membaca firman-Nya atau mendengar firman-Nya tanpa berdoa. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara terus-menerus. Kita nggak bisa menjadi seseorang yang hanya ingin mendengarkan setiap doa-doa yang ada. Kita hanya ingin berdoa, kita hanya ingin mencurahkan hati kita ke Tuhan. Padahal sebagai orang percaya kita pun harus mendengar apa curahan hati Tuhan untuk setiap kita. Makanya setiap kita harus meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini setiap kita merasakan relasi kita dengan Tuhan mulai begitu-gitu aja, mulai merasa stagnan. Itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua yang mau saya sharekan adalah bahwa usaha kasih yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana iman kita dengan Tuhan. Dan saya yakin kayak gini, iman itu tidak tergantung situasi. Mau situasinya buruk, mau situasinya enak, mau situasinya bagaimanapun, harusnya iman kita tidak berubah kepada Tuhan. Makanya iman itu adalah pilihan untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika jalan di depan tampaknya nggak pasti. Mungkin ketika kita melihat ke depan, melihat situasi yang ada saat ini, iman kita mulai goyah. Iman kita mulai merasa ragu sama Tuhan. Padahal sebenarnya sebagai orang Kristen sejati, iman kita itu tidak tergantung situasi kita. Apapun situasinya, kita harus tetap beriman dengan Tuhan dengan keyakinan yang penuh. Makanya setiap kita harus mempercayai Tuhan, bahkan ketika sekalipun jalan tak terlihat. Karena itu adalah sebuah iman. Iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Sering banget kita beriman sesuatu seakan-akan Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan. Padahal iman adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang benar atas hidup kita. Makanya iman itu bukan kehendak kita yang dipaksakan kepada Tuhan, tetapi iman adalah bagaimana kehendak Tuhan disatukan dalam kehendaknya kita. Artinya setiap kita ketika kita beriman, kita akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Yang terakhir yang mau saya sharekan kepada setiap kita yang menonton tayangan ini adalah bahwa setiap kita harus meningkatkan karakter kita di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang dikasihi oleh Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau karakternya itu bertumbuh. Karakter kita harus terus ditingkatkan, harus terus berubah. Mengasihi Tuhan artinya kita mau dibentuk oleh Tuhan. Saya yakin bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau dibentuk hidupnya oleh Tuhan. Dan orang yang dibentuk oleh Tuhan, pasti prosesnya gak enak. Seringkali orang gagal dalam proses ketika dibentuk oleh Tuhan. Seringkali orang merasa hidupnya gagal, hidupnya tidak berarti ketika mereka mengalami proses. Padahal proses selalu mendatangkan sebuah progres. Proses selalu mendatangkan sebuah kebaikan dalam hidupnya. Makanya setiap orang harus setia dalam prosesnya Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Banyak orang gagal di proses ini. Banyak orang gagal dalam situasi ini. Makanya seringkali gini, orang protes dulu sama Tuhan, baru ikut prosesnya Tuhan. Padahal setiap kita nggak boleh protes atas prosesnya Tuhan. Setiap kita harusnya bersyukur ketika kita berada dalam prosesnya Tuhan. Artinya kita sedang berada dalam jalurnya Tuhan. Dan saya yakin bahwa ketika kita berada dalam jalurnya Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Makanya kita sebagai orang-orang percaya ketika kita merasa dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa membangun kembali relasi kita dengan Tuhan agar semakin erat, agar semakin kuat. Kemudian kita juga harus meningkatkan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Iman tidak tergantung situasi. Sekalipun situasinya buruk, sekalipun situasinya tidak mengenakan, Tuhan tetap baik dalam situasi yang mungkin kamu anggap buruk. Yang terakhir adalah bahwa kita harus memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Karakter dibentuk dari hari ke hari. Karakter nggak bisa hanya ketika kita mengikuti sebuah KKR, kemudian kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Harusnya karakter itu dibentuk dari hari ke hari. Sabar pada cara dan rencana Tuhan dalam hidup kamu, karena Dia tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi Dia selalu tepat pada waktunya. Saya yakin bahwa ketika kita mengikuti prosesnya Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita akan sabar dan sadar tentang waktunya Tuhan. Seberat apapun situasi kita akan tetap sabar dalam waktunya Tuhan. Dan kemudian terakhir adalah bahwa setetes air matamu Dia perhitungkan, sepatah katamu Dia dengarkan. Sesulit apapun jalanmu, Dia menuntun kamu, karena Dialah Tuhan yang mengerti akan hidupmu. Kiranya dimanapun kita berada, agar kita terus mengasihi Tuhan dan kita bisa mempraktekkan kasih-Nya Tuhan kepada setiap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.